Aturan mengenai ghanimah atau harta rampasan perang di surah Al-Anfal ini memiliki fakta sejarah yang sangat unik. Dalam sejarah syariat para nabi terdahulu, harta rampasan perang sama sekali tidak boleh diambil. Biasanya harta tersebut harus dikumpulkan di suatu tempat. Lalu Allah akan menurunkan api dari langit untuk membakarnya sebagai tanda bahwa perjuangan mereka diterima. Baru pada zaman Nabi Muhammad SAW, melalui surat Al-Anfal ayat 41, Allah memberikan kekhususan dengan menghalalkan ghanimah sebagai karunia yang baik bagi umat Islam. Ada fakta menarik mengenai kondisi pasukan Muslim saat Perang Badar yang dikisahkan dalam surat Al-Anfal. Pasukan Muslim saat itu hanya berjumlah 313 orang, tanpa perlengkapan perang yang memadai, bahkan sebagian besar hanya membawa pelepah kurma sebagai senjata. Mereka harus berhadapan dengan 1.000 pasukan kafir Quraisy yang bersenjata lengkap dan menunggangi kuda-kuda terbaik. Namun sejarah mencatat kemenangan mutlak di tangan kaum muslimin. Peristiwa ini mengajarkan kita akan satu hal, bahwa ketika strategi sudah maksimal, ada tangan langit yang akan menyempurnakan kemenangan tersebut. Dibandingkan Perang Badar yang menceritakan tentang kemenangan mukjizat, Perang Uhud lebih menekankan kepada ujian ketaatan pada instruksi pemimpin. Dalam perang ini, Rasulullah SAW memerintahkan 50 pemanah untuk tetap berada di atas bukit apapun yang terjadi. Namun ketika kemenangan sudah di depan mata, sebagian besar pemanah turun karena tergiur harta rampasan perang atau ghanimah. Akibat satu ketidaktaatan ini, posisi pasukan Muslim berbalik menjadi terjepit. Perang Uhud menjadi pengingat abadi bagi kita semua bahwa ketaatan prinsip jauh lebih berharga daripada kemenangan materi yang sesaat. Pemirsa, masih bersama saya di Khazanah Quran dan sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Silakan jika hadirin ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Via, saya dari Jakarta. Saya ingin menanyakan tentang penjelasan Pak Ustadz yang tadi, bagaimana kita menghadapi perpecahan umat akibat perbedaan pandangan politik yang terjadi pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Via. Jadi perbedaan pandangan politik kadang-kadang sifatnya variatif saja ya. Ini sama-sama benar, sama-sama menginginkan kebaikan, sah-sah saja. Tapi ada juga kadang-kadang memang jelas salah satu pihak ini zolim, korup gitu ya. Sementara pihak yang satu lagi jelas dia adalah adil, bersih gitu ya. Maka wajar kadang-kadang ada diskusi perbedaan tersebut. Nah tentu kita kalau jelas ada yang baik, ada yang adil, bersih, ya kita dukung gitu. Ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang mendukung yang seperti itu. Jadi kalau ada dua calon yang baik, pilih yang terbaik. Kalau ada yang baik dan satu lagi buruk, pilih yang baik. Kalau dua-duanya buruk, gimana? Yang lebih baik? Pilih yang lebih mending keburukannya, lebih sedikit keburukannya. Begitu ya, jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Nah, biasa dalam banyak kasus itu cenderung sulit ditentukan nih, atau ada perbedaan pandangan yang agak subjektif ya. Nah, dari situ maka kita harus bisa bedakan mana yang memang jelas-jelas ini kezoliman ya, kenapa harus dibela kalau memang zolim. Tapi ada hal-hal yang mungkin dari sudut pandang berbeda bisa tidak sama cara menilainya. Kalau gitu kita harus berlapang dada. Miriplah dengan perbedaan dalam fikih misalnya. Ada perbedaan jelas melawan ijma. Gitu misalnya ada yang mau bilang, mohon maaf, minum miras itu halal dalam semua kondisi misalnya, sekalipun nggak darurat. Nah, maka kan nggak dibenarkan yang seperti itu. Melawan ijma, kesepakatan ulama dalam Islam, apa yang disepakati ulama itu pasti apa? Benar, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 115. Tapi ada ya memang diperdiskusikan ya, diperdebatkan antar ulama, memungkinkan beberapa contoh makan kepiting misalnya, ada diskusi antar ulama ya, sebagian ulama melarang kepiting jenis tertentu, itu umumnya madzhab Syafi'i, madzhab Maliki dan beberapa yang lain menghalalkan. Nah, itu kan kita berarti menghargai perbedaan karena sama-sama dalilnya kuat gitu. Mirip gini, perbedaan politik juga. Dan apapun itu pada akhirnya yuk kita sama-sama perbaiki niat, ikut serta dalam aktivitas politik untuk memperbaiki bangsa, untuk menegakkan keadilan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz, semoga menjawab. Kak Fia, selanjutnya. Ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Silmi Islami dari Jakarta. Kak Selmi. Ya, benar. Oke. Tadi kan Pak Ustadz sempat sebutkan ya dalam surat Al-Anfal dalam ayat 60 ini mengenai strategi ya Pak Ustadz ya. Nah, bisa dikatakan apakah umat Islam saat ini tertinggal dalam persiapan ekonomi dan teknologinya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita harus banyak evaluasi. Jihad tadi dengan makna luas, mencakup jihad militer dan jihad-jihad yang lain, termasuk jihad ekonomi. Bahkan kalau mau jihad militer sebetulnya banyak modal tuh yang dibutuhkan. Nanti jihad ekonomi juga penting. Dan kalau kita lihat kondisi hari ini memang ya bisa dikatakan umat Islam tertinggal. Dan itu satu hal yang umat Islam bersalah, tidak dibenarkan. Dan pernah ada masanya tidak seperti itu. Mari kita kembali ke hal yang seperti itu. Dan kalau kaum muslimin kuat, kebaikan untuk semuanya, bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk semua orang, gitu. Tapi kita bisa lihat misalnya kaum muslimin sedikit di antara anak-anak mudanya yang berpikir kreatif untuk membuka lapangan kerja, membangun bisnis yang kreatif, menguatkan, gitu ya. Banyak orang yang punya uang banyak, kemudian tidak mau memodali para pengusaha-pengusaha muda. Kalaupun ada yang udah dimodali, ternyata khianat, nggak amanah, gitu ya. Dinamika, ya. Dan penting kita untuk kembali menghidupkan bisnis-bisnis ya yang berpihak pada keadilan, keumatan gitu ya, yang maslahatnya untuk semua. Apalagi juga tadi berkaitan dengan militer. Kalau kita lihat tafsiran Nabi SAW hadis riwayat Muslim terkait dengan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ayat 60 surat Al-Anfal. Nabi menafsirkan quwwah ala innal quwwata ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan ini yang paling utama adalah melempar. Waktu itu diterjemahkan memanah. Karena memanah istimewa dibandingkan senjata pedang adalah memanah bisa dari jauh. Kemudian berkembang lama-lama melempar di sini masuk di situ apa? Misalnya meriam, katapult. Berkembang lagi sekarang apa coba? Senjata-senjata yang mengerikan justru senjata-senjata jarak jauh. Ya, senjata yang antar benua gitu ya, atau ya nuklir dan sejenisnya lah. Minimal kaum muslimin memiliki kekuatan-kekuatan tersebut yang bisa digunakan untuk membuat orang yang mau berbuat zolim mengurungkan niat zolimnya. Kita gunakan senjata bukan untuk zoliman, nggak boleh. Kembangkan teknologi persenjataan untuk menegakkan keadilan. Gitu. Kemudian sudah mengerti. Ada ungkapan Latin terkenal ya, civis pacem parabellum. Siapa yang menginginkan apa? Perdamaian harus siap berperang. Jadi sering perdamaian itu diwujudkan dengan menyiapkan pasukan yang berwibawa sehingga orang-orang jahat mikir berkali-kali sebelum jahat. Dari semoga menjawab ya Kak Selly ya. Baik, tadi dari dua jawaban Pak Ustadz ada satu yang menjadi benang merahnya, yaitu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk sesama. Mulai dari pemilihan siapa yang kita pilih untuk leaders kita, kemudian juga bagaimana kita sebagai umat muslim bersatu untuk bisa maju. Problemnya saat ini Pak Ustadz yang saya rasakan dan mungkin banyak anak muda rasakan adalah kita semua sebenarnya mau berdampak. Tapi kita bingung. Mulainya itu dari mana, seperti apa, langkah apa yang bisa kita mulai dari hal kecil dari rumah, dari mungkin online gitu ya Pak Ustadz. Itu ada nggak sih kira-kira kiat-kiat ataupun mungkin suatu hal yang memang sudah ada di dalam Al-Quran dan bisa kita teladani atau kita tafsirkan untuk saat ini Pak Ustadz? Jadi di akhir surat Al-Anfal itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalian ini umat Islam kalau tidak menyatukan kekuatan, tidak saling bahu-membahu membangun kekuatan, ini saya akan rusak dunia. Ini ketika umat Islam lemah, itu yang rugi bukan cuma umat Islam tapi seluruh dunia. Dan ketika umat Islam kuat, maka yang merasakan rahmatan lil alamin adalah semua. Itu catatan penting. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya? Kita bisa mulai dari melihat diri kita, apa potensi kita. Umpama seseorang jurusannya adalah teknik kimia, maka dia bisa mengarahkan potensinya jurusannya untuk hal bermanfaat buat umat gitu ya. Bisa terkait dengan kepabrikan atau mungkin obat atau mungkin senjata, barangkali beberapa jurusan support itu. Ayo dong kita kembangkan agar kita Indonesia nggak selalu beli-beli senjata. Yang teknik penerbangan misalnya kembangkan apa pesawat-pesawat kita. Hari ini pesawat-pesawat canggih itu luar biasa dampaknya untuk jihad ya, untuk peperangan membela kaum muslimin, membela orang yang tertindas melawan kezoliman. Coba yang jurusan ekonomi misalnya ya berarti fokus mengembangkan apa? Ekonominya.
Dan semua mau begitu. Kita maksimalkan potensi kita, kembangkan, serius. Ingat, semua ilmu yang bermanfaat hukumnya wajib. Ya. Fardunya entah ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Jangan kita dikotomi ilmu agama, ilmu dunia, abaikan ilmu dunia, atau sebaliknya mengabaikan ilmu agama ya, jangan begitu lagi. Baik, berarti bagaimana cara kita untuk mengenali potensi diri, kemudian menggunakan potensi itu dengan maksimal ya Pak Ustadz ya. Pemirsa, kita setelah ini masih akan berbincang terkait dengan surah yang sama bersama dengan Pak Ustadz Nur Fajri Ramadan, tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.